siap mau kita ibadah? Ayo, mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa ya adik-adik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu yang melimpah Engkau curahkan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau memuji, menyembah Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan selalu menyertai kami. Sekalipun kami di rumah, Tuhan tetap ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik ambil Alkitabnya dulu, terus kita duduk manis, oke? Kita mau nyanyi satu pujian.
Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ada bersama kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman. Biarlah firman yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi bertumbuh dan berbuah di dalam kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu kembali di kisah perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel sekarang sudah semakin dekat ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Oh iya adik-adik, masih ingat siapa pemimpin Israel waktu itu? Iya, betul. Bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Tuhan berfirman kepada Musa untuk memilih orang-orang terbaik dari 12 suku Israel. Dipilih 12 orang terbaik. 12 orang itu adalah yang juga pemimpin dari kedua belah suku Israel. Mereka adalah Syamua, Syafat, Kaleb, Yigal, Yosua, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi, Guel. Musa lalu menyuruh ke-12 orang itu untuk mengintai negeri Kanaan. Mereka disuruh mengamati bagaimana keadaan negeri itu, dan mereka juga disuruh membawa pulang sedikit dari hasil negeri itu. 40 hari lamanya mereka mengamati negeri Kanaan itu, dan mereka melihat negeri itu benar-benar subur, berlimpah dengan susu dan madu. Orang-orang yang tinggal di sana kuat-kuat dan besar-besar. Kota-kotanya juga dipenuhi dengan tembok yang kuat. Setelah cukup mengintai, mereka pulang dengan membawa hasil bumi negeri itu. Mereka membawa pulang anggur, buah delima, dan buah ara. Hasil tanah negeri itu benar-benar enak dan besar-besar. Sungguh sebuah negeri yang subur. Mereka sampai harus mengangkatnya berdua loh buah itu. Tiba saatnya mereka melaporkan hasil pengamatan mereka kepada Musa. Sayang sekali adik-adik, 10 dari 12 pengintai itu malah membuat bangsa Israel ketakutan. Ke-10 pengintai itu malah berkata-kata yang mematahkan semangat bangsa Israel. Ke-10 orang pemimpin Israel itu mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan, padahal Tuhan sudah berjanji untuk memberikan Israel tanah itu, tanah yang berlimpah susu dan madu. Untunglah masih ada 2 orang pengintai yang baik, yang kata-kata yang baik. 2 orang itu Yosua dan Kaleb, yang tetap mengajak bangsa Israel percaya pada Tuhan dan firman Tuhan. Nah adik-adik, ayo kita selalu percaya Tuhan dan janji kita. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sebuah cerita. Jadi tahu nggak apa ceritanya? Ya, 12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, lalu Tuhan mengatakan bahwa Musa harus menunjuk beberapa orang pemimpin untuk diutus mengintai negeri Kanaan. Nah, ada berapa orang adik-adik yang pergi? 12. Karena bangsa Israel ada 12 suku. Nah,
Adik-adik, musuh menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan. Mereka harus mengamati negeri itu, apa yang mereka lakukan, aktivitasnya, apa yang mereka hasilkan. Itu mereka harus melihat dan mengamati apa yang terjadi di dalam kota negeri Kanaan. Nah, adik-adik, ketika ke-12 pengintai ini sampai di negeri Kanaan, mereka terkejut dan takut. Nah, adik-adik, kenapa mereka takut dan terkejut? Karena orang-orang yang tinggal di dalam negeri Kanaan itu, mereka orangnya yang besar-besar dan mereka orang yang kuat. Mungkin orang-orang yang mengintai ini, tubuh mereka, badan mereka tidak sesuai dengan orang-orang yang tinggal di negeri Kanaan. Jadi dari 12 pengintai, 10 orang merasa takut, mereka gentar. Tapi ada 2 yang tidak. Nah, adik-adik tahu nggak siapa? Ya, Yosua dan Kaleb. Tapi Kak Juliet mau tanya, adik-adik pernah nggak mengalami apa yang dialami oleh 10 pengintai itu? Apakah adik-adik pernah merasa takut? Apakah adik-adik merasa khawatir? Atau adik-adik merasa tidak mampu? Nah, kita nggak boleh mencontoh yang 10 pengintai ini. Kita harus mencontoh yang 2 orang pengintai. Nah, kalau kita mau mencontoh mereka, apa yang mereka lakukan sampai kita harus mencontohi mereka? Ayo kita baca di dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Sudah ketemu adik-adik? Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb, Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Ya, sampai situ saja adik-adik. Nah, adik-adik, apa yang perlu kita contoh dari Yosua dan Kaleb? Yosua dan Kaleb mengatakan bahwa negeri Kanaan yang mereka intai, negeri yang luar biasa, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Selain itu, adik-adik tahu apa enggak yang mereka lakukan lagi? Yang pertama, mereka percaya kepada Tuhan. Mereka ingin hidup mereka berkenan kepada Tuhan. Mereka tidak mau memberontak. Mereka tidak memiliki rasa takut. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan menyertai mereka. Ketika Tuhan menyuruh mereka untuk mengintai negeri Kanaan, berarti Tuhan menyertai mereka. Tuhan selalu bersama mereka. Nah, oleh sebab itu, sekalipun adik-adik punya masalah yang kecil ataupun masalah yang besar, mari kita mau mencontoh Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mau memberontak, mereka tidak takut. Kenapa? Karena mereka percaya ada Tuhan beserta mereka. Jadi ketika adik-adik berada dalam masalah atau adik-adik dalam kesusahan, ketakutan, kekhawatiran, adik-adik harus tetap percaya bahwa ada Tuhan beserta adik-adik, ada Tuhan di sampingnya adik-adik yang selalu menyertai. Nah, apa saja yang adik-adik lakukan ketika adik-adik dalam masalah? Siapa yang harus adik-adik cari? Yang pertama, adik-adik harus mencari Tuhan. Adik-adik mencari Tuhan, adik-adik berdoa. Adik-adik jangan cari orang lain. Adik-adik harus cari Tuhan, berdoa, sampaikan isi hati adik-adik kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar dan menolong kita. Nah, yang kedua, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan ada beserta kita, Tuhan menolong kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir, takut boleh, tapi tidak boleh berlebihan.
adik-adik harus tetap percaya. Nah, yang ketiga, adik-adik tidak perlu takut karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan selalu melindungi, memberikan kita kekuatan. Jadi, sekalipun kita dalam masalah mau besar atau kecil, Tuhan ada bersama kita. Jadi, kita harus mencontoh keberanian Yosua dan Kaleb yang mau percaya bahwa ketika Tuhan berkenan kepada mereka, mereka percaya bahwa Tuhan akan memberikan negeri Kanaan, negeri yang baik, yang luar biasa, yang berlimpah susu dan madunya. Nah, demikian pula dengan adik-adik ketika dalam masalah atau takut, khawatir, Kak Juliet percaya adik-adik mampu melewatinya karena ada Tuhan yang beserta kita. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kami. Tuhan Yesus menjaga kami, Tuhan Yesus memelihara kami. Tuhan Yesus, kami ingin menjadi anak-anak yang selalu percaya kepada Tuhan, yang tidak mau memberontak, menjadi anak yang taat. Kami juga tidak akan memiliki rasa takut karena Tuhan menyertai kami, Tuhan sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami, sertai orang tua kami, dan biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Adik-adik, mari kita jadi pemenang bersama Tuhan Yesus. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.